Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para saudara pemirsa yang kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin muslimat, saudaraku seiman, di dalam momen Ramadan yang penuh barokah, sebelum di sini saya melanjutkan menyampaikan sedikit mau'izatul hasanah, mengingatkan sesama orang iman menetapi kewajiban al-mu'minuna akhul mu'min la yada' nasihatahu ala kulli hal. Orang iman adalah saudaranya orang iman. Orang iman tidak akan pernah meninggalkan nasihat saudaranya di dalam setiap keadaan. Terlebih dahulu di sini kami mengingatkan bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai orang iman memiliki kewajiban bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang sudah sangat banyak. Allah berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah telah meluapkan nikmat-nikmatnya pada kamu sekalian, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahiriah kita berikan kesehatan dan diberikan umur panjang, sehingga di tahun ini, tahun 2021, di masa pandemi yang sudah berjalan selama 1 tahun ini, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah umur panjang, sehingga pada bulan Ramadan tahun ini kita masih bisa menjumpai dan bisa melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kepada seluruh para perantara agama kita syukuri alhamdulillah jazahumullahu khaira, dan atas perhatian saudara-saudaraku semuanya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saudaraku seiman, kami syukuri alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit mau'izatul hasanah untuk mengingatkan kita semuanya memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh rahmat. Syahrul Ramadan, Syahrullah, Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulannya Allah, bulan di mana diturunkan Al-Quran, dan bulan yang penuh maghfirah. Maka di dalam kesempatan ini kita manfaatkan, kita mengikuti firman Allah di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Kalian bersegeralah, berlomba-lombalah untuk mencari, mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah, dan surga Allah, yang mana luasnya surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Kenapa kok digambarkan langit bumi? Karena tidak ada tempat yang paling luas selain langit dan bumi. Maka di sini kita ambil bahwa kita diperintahkan untuk mencari maghfirah dari Allah. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan maghfirah seluas-luasnya, mendapatkan maghfirah sebanyak-banyaknya dari Allah, pengampunan dari Allah, dengan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
karena iman, yaitu memahami bahwa puasa Ramadan adalah perintah Allah. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa di bulan Ramadan itu adalah perintah Allah yang harus dan wajib dilaksanakan. Maka kita melaksanakan pun itu harus dengan karena iman, wahtisaban, dan karena mencari pahala, untuk mencari lipatan-lipatan pahala yang sangat banyak di bulan Ramadan seperti ini. Dengan membaca Al-Quran, dengan di situ sholat-sholat sunnah dan zikir kepada Allah. Bila kita sudah bisa melaksanakan puasa dengan iman dan wahtisaban, maka Allah menjanjikan melewati sabda Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita laksanakan. Maka dari itu di dalam bulan Ramadan ini sungguh sangat disayangkan apabila kita sebagai orang iman, sebagai kaum muslimin, diberikan oleh Allah kesempatan menjumpai bulan Ramadan, kemudian tidak bisa melaksanakannya, kemudian tidak bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya, tidak bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya, bahkan di situ kita tidak terampuni dosa-dosa kita, berarti kita sungguh jadi orang yang sangat-sangat rugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rohima anfurajulin dakhala alaihi Ramadan fansalaho qabla ghufira lahu. Sungguh sangat rugi bagi seorang laki-laki, dia masuk di dalam bulan Ramadan, menjumpai bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan lewat, dosa-dosa dirinya tidak diampuni oleh Allah. Maka para saudara, pemirsa yang kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan Ramadan seperti ini, supaya kita perbanyak zikir kepada Allah, memohon pengampunan kepada Allah, dengan diantaranya untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, diantaranya adalah kita diberikan satu peluang ibadah, amalan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, yaitu melaksanakan sholat tarawih. Dengan sholat tarawih itu Rasulullah bersabda, man qoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan karena iman dan karena mencari pahala, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang telah dilakukannya diampuni oleh Allah. Maka kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-siakan. Sebab belum tentu tahun-tahun yang akan datang kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, masih diberikan oleh Allah panjang umur, masih diberikan oleh Allah bisa menjumpai bulan Ramadan kembali. Atau kenapa kok kita ini diperintahkan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah? Sebab seseorang ketika menghadap kepada Allah, dia masih membawa dosa-dosa, maka oleh Allah disediakan api neraka jahanam. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu fiha wala yahya. Barang siapa yang menghadap kepada Allah, datang kepada Allah dengan masih membawa dosa-dosa, dengan masih membawa kesalahan-kesalahan, maka dia oleh Allah disediakan neraka jahanam, yang mana di dalam neraka jahanam dia tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah hidup. Tidak mati dan tidak hidup.
dikatakan mati kondisinya hidup, dikatakan hidup tapi seperti orang mati. Dan itu tidak sehari dua hari para saudara. Itu. Ini yang harus kita pahami, bahwa yang paling utama di dalam kita nanti setelah meninggal dunia, bekal yang paling utama bagi kita adalah di samping amalan, yang paling utama adalah maghfirah dari Allah, pengampunan dari Allah. Sebab ketika kita telah mendapatkan pengampunan, mendapatkan maghfirah dari Allah, maka di saat kita mendapatkan pengampunan tidak membawa dosa sedikit pun, kita tidak akan pernah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Atau sebab hidup di dalam neraka itu tidak enak. Hidup di dalam neraka itu tidak menyenangkan, penuh penderitaan, penuh kesengsaraan yang pol dan kekal abadi, yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Itu. Api neraka disebutkan di dalam al-hadis, Rasulullah menyampaikan, inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Sesungguhnya api dunia yang kamu gunakan di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Maka saudara, bila kita tidak berhati-hati, bila kita sembrono, bila kita kurang mutawari, bila kita tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, maka ancaman bagi diri kita adalah api neraka. Nah, di dalam neraka tidak enak, semuanya serba api. Hidup di dalam tempat yang penuh dengan api, panas, atau tidak ada yang menyenangkan sama sekali. Nah, itu. Maka di sini di bulan Ramadan, di samping kita di situ memperbanyak pahala untuk mendapatkan maghfirah dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, maka segala kegiatan, segala amal sholih yang di situ bisa mendapatkan maghfirah dari Allah, maka usahakan kita bisa melaksanakannya. Usahakan kita bisa mengikutinya. Di antaranya ketika ada di malam hari, malam Ramadan, di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid terdekat dengan kita ada acara mencari ilmu, acara khataman Al-Quran, baik bacaan maupun makna ataupun keterangan, khataman belajar ataupun khataman ngaji, khataman Al-Hadis. Itu. Maka dengan kita berangkat menuju masjid, menuju majelis taklim, kita pun juga akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Wa inna li talabil ilmi yastaghfir lahu man fis sama'i wal ardi hatal khitani fil ma. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu akan dimintakan pengampunan, akan dimintakan pengampunan oleh orang-orang yang ada di dalam langit dan yang ada di dalam bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, ada di dalam air, di lautan, di sungai-sungai, mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang mencari ilmu. Maka dari itu, kita sebagai orang iman, sebagai seorang muslim yang di situ mengharapkan ingin masuk surga Allah, selamat dari neraka Allah, kesempatan di bulan Ramadan ini khususnya, dan nantinya di luar bulan Ramadan, untuk bisa memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan, untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Dan di situ di dalam bulan Ramadan ini juga kita sukseskan 5 sukses ibadah di dalam bulan Ramadan, yaitu sukses puasa kita, puasa Ramadan kita, sukses sholat tarawih kita, kemudian sukses bacaan Al-Quran kita. Dengan membaca Al-Quran, pahalanya sangat luar biasa. Itu. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mimun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca huruf-huruf Al-Quran, maka satu hurufnya
diberikan oleh Allah pahala satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Aku Nabi tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tidak. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu menjadi 3 huruf mendapatkan 3 kebaikan, dan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat menjadi 30 kebaikan. Nah, di dalam bulan Ramadan seperti ini dilipatkan lagi oleh Allah, yaitu 10 kali lipat kebaikan ila masya Allah, ila sabi mi'atin ila masya Allah, sampai 700 kali lipat hingga apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Diusahakan bila kita sudah bisa membaca Al-Quran, usahakan untuk bisa mengkhatamkan 1 kali khatam Al-Quran. Yang belum bisa membaca, belajar membaca dengan baik. Belajar membaca, dipersungguh. Kalau mau mempersungguh, pasti Allah berikan keberhasilan. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang mempersungguh, maka mempersungguhnya itu akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, sukses iktikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Ini juga jangan sampai terlewatkan untuk mencari Lailatul Qadar, malam yang pangkat, yang mana di malam pangkat tersebut bila kita melaksanakan ibadah itu pahalanya khairu min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Jadi 1 kali ibadah di malam pangkat itu kita mendapatkan pahala yang lebih baik daripada mengamalkan amalan selama 1000 bulan. Nah, kemudian sukses yang kelima adalah sukses zakat fitrahnya, sukses zakatnya. Di dalam keluarga kita diperhatikan, bila di situ ada beberapa jiwa, maka dihitung setiap 1 jiwa itu harus menyerahkan bahan makan yang biasa kita makan sehari-hari. Kalau di Indonesia ini berupa beras, maka 1 jiwa, 1 orang berkewajiban menyerahkan zakatnya 1 sok, kurang lebih 2,7 kg atau sampai 3 kg. Maka di sini kita sebagai orang iman, kewajiban-kewajiban ini supaya kita sukseskan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan bulan Ramadan, yaitu memberikan mau'izatul hasanah, tadzkirah, mengingatkan kepada sesama kaum muslimin. Maka apabila di dalam penyampaian kami ada banyak kekurangan, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kami, semoga Allah berikan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.